Jemaat Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami, rela datang mati di atas kayu salib bagi kami. Kami bersyukur untuk minggu pagi ini, hari baru pemberian Tuhan dalam anugerah Tuhan bagi kami. Kami menghayati kembali persekutuan kami bersama. Kami menghayati perjumpaan kami dengan Tuhan dan dengan sama saudara seiman kami. Kami akan belajar lagi lewat kesempatan ini, belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapilah kami, kuduskanlah kami semua Tuhan, supaya baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan maupun umat-Mu yang sama-sama mendengarkan. Tuhan mengurapi kami, supaya firman Tuhan kami dengar, kami hayati dan mampu kami lakukan dalam hidup beriman kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami rindu mendengarkan sabda-Mu yang akan menjadi tuntunan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Ya, saya baru pertama kali mimpin jam 6 pagi ya Pak Yosi. Terima kasih untuk kepercayaan teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara terkasih untuk memberi kesempatan bagi saya melayani di tempat ini. Bapak Ibu sudah beberapa minggu lamanya ya berturut-turut Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan belajar firman Tuhan dengan tema-tema tertentu yang mengantarkan kita dalam pemahaman bahwa kita dipilih Tuhan, kita sudah dipilih Tuhan, dan Tuhan punya maksud ketika memilih kita. Tuhan punya rencana ketika dia memilih setiap orang dan diutus ke tengah-tengah dunia. Sama seperti Abraham, Abraham dipilih untuk diberkati dan Abraham diutus untuk menjadi berkat. Dan seperti itu jugalah tujuan Allah dalam kehidupan kita. Termasuk untuk apa Allah, kalau saya pakai bahasa orang Indonesia Timur gitu, untuk apa sih Allah mau capek-capek menderita di kayu salib? Untuk apa Allah melelahkan dirinya masuk ke dalam dunia, mengalami pengalaman lebih daripada pengalaman manusia, bahkan harus mati di atas kayu salib. Bagi sebagian gereja, hari Minggu ini dirayakan sebagai hari raya Palmarum, Palem, ya, memperingati peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem. Ya. Bapak Ibu bayangkan, Yesus sudah tahu bahwa di Yerusalem dia akan disalibkan, dia akan ditangkap, kemudian disalibkan, disiksa dan pada akhirnya mati. Kalau sebagai manusia ngapain saya ke Yerusalem, lari aja ke tempat lain gitu kan? Ini mah Yesus malah masuk ke Yerusalem, dia tahu di situ sudah tunggu tuh penghakiman untuk memutuskan dia mati. Karena apa? Karena Allah mengasihi kita, mau memberkati kehidupan kita, tapi Allah punya tujuan supaya kita hidup menjadi berkat. Nah Bapak Ibu, beberapa minggu Bapak Ibu sudah merenungkan firman Tuhan dengan beberapa tema. Ya, ada 7 kekuatan. Dan saya berharap Bapak Ibu sudah dan masih mengingatnya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya akan bacakan kepada kita Ibrani pasal 10. Ibrani pada pasal yang ke-10 ayat 19 sampai ayat 25. Saya bacakan ya, Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25.
Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu firman Tuhan yang mengantar kita untuk memahami kembali bagaimana 7 kekuatan diri yang Allah karuniakan itu dimanfaatkan semaksimal mungkin, dikembangkan semaksimal mungkin supaya bermanfaat dalam kehidupan persekutuan. Tapi rupanya baru 6 yang diberikan ya, masih 1 lagi. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin kita review kembali. Gitu. Kekuatan-kekuatan apa sajakah yang harus dimiliki oleh orang-orang yang diutus Tuhan untuk menjadi berkat? Pertama, sebelumnya ingat ini Bapak Ibu, Tuhan telah memilih kita untuk diberkati, Dia menebus kita dan mengutus kita untuk melaksanakan misi Tuhan dalam dunia. Misi Tuhan melalui kehidupan kita adalah menjadi berkat. Ya. Setiap orang harus membangun dalam dirinya, saya ada di sini, saya ada di sana, saya ada di, mengapa misalnya ya, mengapa saya tidak di Ambon, tapi saya ada di Jakarta sekarang ini. Gitu. Ya. Mengapa saya pernah ada di Pontianak, mengapa saya pernah ada di Lampung? Sementara teman-teman pendeta ketika mutasi ke Lampung banyak yang nolak. Gitu. Saya pernah dengar kesaksian seorang pendeta di Radio Pelita Kasih gitu ya. Pendeta GKI Metro kalau nggak salah gitu. Dia bilang begini, waktu dia dimutasikan ke Lampung dari salah satu jemaat di Jakarta sini, dia dalam perjalanan ke bandara naik taksi gitu ya, naik taksi, lalu percakapan terjadi antara dia dan supir taksi itu. Supir taksinya bilang, "Bapak mau kemana?" "Ke Lampung." "Wah, kenapa Bapak mau pindah ke Lampung?" gitu. "Di Lampung ini A, B, C, D," gitu ya. Ada teman pendeta saya yang terakhir gitu, memang pendidikannya lebih tinggi dari saya gitu. Saya cukup S lilin gitu ya. Nggak jadi. Padahal jemaat itu, jemaat di Lampung Tengah, di daerah Purwosari, Panjirejo, itu daerah transmigran. Ya. Alasannya apa? Katanya di situ tidak aman. Ketika alasan itu disampaikan kepada saya, padahal jemaat itu baru dilembagakan, dijadikan jemaat mandiri ketika saya pendeta di Lampung. Gitu ya. Lalu saya katakan, loh, setelah jemaat itu dilembagakan, sudah 2 pendeta perempuan yang ditempatkan di situ, bukan laki-laki loh. 2 pendeta perempuan, dan 2 pendeta perempuan itu adalah ponakan dari pimpinan kami. Kalau pimpinan kan dia ngapain suruh ponakannya di tempat yang tidak aman gitu kan. Jadi kan kadang-kadang pendeta mau di tempat yang aman gitu. Kadang-kadang kita ingin hidup di tempat-tempat yang aman-aman saja. Saudaraku, kalau Tuhan menempatkan kita, ingat, sesulit apapun kehidupan, sesulit apapun sebesar apapun tantangan di sebuah daerah, yakin Tuhan mengutus kita dalam berkat-Nya untuk menjadi berkat. Begitu ya Bapak Ibu ya.
miliki, pegang teguh keyakinan itu di mana saja dan kapanpun. Oke, dengan pemahaman itu Bapak Ibu Saudara, pertama yang sudah Bapak Ibu pelajari adalah bijaklah mengelola dan memakai kekayaan yang sudah diberikan Tuhan. Kekayaan bukan sekedar hasil kerja kita. Kalau kita bisa kaya, pekerjaan penghasilan kita besar, ya, harta kita makin bertambah, punya deposito luar biasa banyak, garasi nggak cukup menampung mobil yang di rumah. Ingat, itu bukan sekedar hasil kerja, tapi itu adalah berkat. Milikilah pemahaman bahwa berkat itu adalah juga milik Allah. Hidup saya adalah milik Allah, istri saya adalah milik Allah, anak-anak saya adalah milik Allah, rumah saya adalah milik Allah. Bukan berarti ambil loh, bukan begitu. Tapi dalam pemahaman itu kita akan ingat begini, bahwa di dalam seluruh kehidupan kita, apa yang kita punya itu harus menjadi berkat bagi orang lain. Harus dipakai untuk Tuhan. Di GPIB, Bapak Ibu Saudara, saya pendeta GPIB, di GPIB itu pendeta punya istri atau suaminya pendeta nggak boleh jadi pengurus. Tidak boleh jadi. Kalau istri saya zaman sampai tahun 85 sebelum persidangan sinode di Bali tahun 85, istri pendeta bisa jadi ketua kaum ibu, ketua PW kalau di GPIB sekarang, persekutuan kaum perempuan, gitu ya. Tapi setelah itu tidak boleh, sebab ada pemahaman begini, kalau saya jadi pendeta, kemudian istri jadi ketua PW, bisa kong kali kong, gitu. Atur-atur kegiatan, PW saja punya kegiatan yang didukung, yang lain-lain dianaktirikan. Jadi istri pendeta harus aktif. Bukan berarti istri pendeta cukup di rumah urus anak, tidak, dia tetap harus aktif. Sebab dia juga harus memiliki keyakinan, hidupnya pun tetap harus dimanfaatkan untuk pekerjaan Tuhan. Kekayaan kita adalah milik Allah yang harus dipergunakan untuk misi Allah. Nah, ini juga punya kaitan dengan pemahaman yang kedua. Orang yang dipanggil menjadi berkat dan diutus menjadi berkat, di dalam hidupnya ia harus lebih senang memberi. Dalam pemahaman bahwa milik saya adalah milik Allah, pemberian Allah, tidak boleh pelit-pelit untuk memberi. Jangan hitung-hitung dengan Tuhan. Ah, Tuhan, masa kemarin sudah kasih persepuluhan, hari ini panitia cari dana lagi. Terus nanti turun mau pulang ada lagi kantin di depan gereja. Mau pulang rasanya langsung belok kiri, apa kata teman gitu ya. Masa setiap kali ke gereja mesti siapin tuh kolekte 2 kantong, cuma 1 ya? 2, kolekte 2 kantong, kemudian nanti turun lagi ada sumbangan ini, nanti ada ibu-ibu jual lagi gitu ya. Terus belum lagi nanti warta jemaat ada himbauan, Bapak Ibu jemaat Tuhan, gereja membutuhkan lahan parkir misalnya gitu kan. Jadi mari, gereja punya kekuatan ada pada kita, mari kasih sumbangan. Perasaan setiap kali gua ke gereja mah begitu terus minta-minta sumbangan terus, udahlah minggu depan kagak usah ke gereja. Orang yang menyadari bahwa apa yang dia miliki walaupun itu hasil kerja, dia harus percaya bahwa itu milik Allah yang diberikan kepadanya. Dia harus punya kebiasaan yang suka memberi. Ya. Harus lebih suka memberi daripada menerima, apalagi meminta-minta. Orang yang dipanggil menjadi berkat dan diutus untuk menjadi berkat, dia harus lebih suka memberi daripada menerima. Firman Tuhan sendiri bilang begini, Kisah Rasul pasal 20 ayat 35, firman Tuhan bilang, ujung ayat itu bilang, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih bahagia kita memberi. Memberi adalah salah satu kekuatan dari orang-orang yang hidup.
dalam berkat untuk menjadi berkat. Yang ketiga, orang yang diutus menjadi berkat adalah orang yang mau bekerja keras dan suka bekerja keras. Karena bekerja adalah sebuah pengabdian juga untuk Tuhan. Bekerja adalah kegiatan untuk memuliakan Tuhan. Yesus sendiri memberi contoh loh Bapak Ibu Saudara dalam Yohanes pasal 5, rasanya saya pernah khotbahkan di ibadah jam 10 kalau tidak salah gitu ya. Di Yohanes pasal 5 ayat 17 Tuhan Yesus bilang begini, Bapakku masih bekerja sampai saat ini. Aku pun bekerja. Loh, Tuhan kita tidak berhenti bekerja loh Bapak Ibu. Kalau Tuhan kita tidur, Allah kita itu begitu dia ciptakan Simon, yang penting udah gue ciptain ya, gue udah kasih lo cakep-cakep gitu, udahlah. Begitu Tuhan tidur, dia berhenti bekerja, mati deh saya, gak lagi bernafas. Jadi kalau saya masih hidup sampai hari ini karena Allah Bapa saya tidak pernah berhenti bekerja. Allah kita tidak pernah berhenti bekerja sampai hari ini, karena itu kita ada. Jadi jangan juga kita tidak suka atau kita menjadi orang-orang yang malas. Kitab Amsal memberi contoh, belajarlah dari semut. Ya. Orang malas tidak layak untuk menikmati berkat. Paulus bilang siapa yang bekerja dia layak untuk memperoleh upah. Bekerja adalah sebuah kebiasaan yang harus dimiliki oleh orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat. Ini kan ada kaitannya juga dengan tadi, bagaimana mau menghasilkan sesuatu. Ya. Tetangga istri saya di Pontianak bilang begini, jangan bangun kesiangan, kalau bangun kesiangan mah berkatnya udah dipatok ayam. Istri saya kalau siang-siang baru ke pasar gitu ya, pulang-pulang dia bilang begini, ya udahlah hari ini nggak ada apa-apa, orang di pasar nggak ada apa-apa, udah tinggal tempe lagi, kata dia gitu kan. Saya bilang iya lo pergi ke pasar udah siang mah habis satu. Bukan tidak ada, karena memang kita terlambat, kita malas. Bekerja adalah sebuah kekuatan dari orang-orang yang diberkati dan diutus menjadi berkat. Itu kekuatan yang ketiga ya. Yang keempat Bapak Ibu, orang yang diberkati adalah orang yang berhikmat dan menjaga relasi imannya dengan Tuhan. Atau dalam bahasa kita itu yang akrab dengan Tuhan. Dan saya mau kasih sebuah motivasi Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18 ayat 17, oh sudah ada di layar, oke. Saya ini agak gaptek gitu ya, jadi agak tatinggal orang Manado dan Ambon bilang. Kejadian pasal 18 ayat 17, ya. Saya bacakan bagi kita ya, atau kita baca sama-sama ya, ayat yang ke-17 ya. 1, 2, 3. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bapak Ibu pasal 18 mulai dari ayat 1 itu menarik, Kejadian pasal 18. Ya. Saya ceritakan sedikit ya, pasal itu. Pasal itu bilang begini, setelah 24 tahun Abraham mengikuti panggilan Allah kepada dirinya, dan waktu itu dia masih tetap nama Abram. Ya. Lalu satu kali Tuhan datang berkunjung. Bapak Ibu bayangkan Allah berkunjung kepada Abraham. Siapa dia? Allah berkunjung kepada Abraham, lalu waktu itu masih nama Abraham. Tuhan bilang begini, Abraham, aku Allah El Shaddai. Kita seringkali menerjemahkan El Shaddai itu kan Allah yang maha besar. Tapi bahasa Ibraninya punya pengertian jauh dari sekedar besar.
Pengertian El Shaddai itu Allah yang maha dahsyat dan kedahsyatannya menghancurkan. Allah El Shaddai memperkenalkan dirinya kepada Abram. Abraham itu nama dan gelar. Ya. Abraham itu punya pengertian Bapa yang dihormati, Bapa yang ditinggikan, Bapa yang dipuji, Bapa yang dimuliakan. Oh, Abraham bukan orang sembarang kalau begitu kan. Tapi begitu Allah berhadapan dengan Abraham, Allah berkunjung ke situ lalu Allah bilang begini, Abram, saya El Shaddai. Apa yang dilakukan oleh Abram yang orang bilang dia Bapa yang dimuliakan, Bapa yang ditinggikan. Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 3 bilang, maka sujudlah Abraham. Abram yang tinggi itu langsung bukan cuma berlutut, sujud. Lalu Tuhan bilang buat Abram, mulai sekarang engkau dan keturunanmu, aku menjadi Allah bagi engkau dan keturunanmu. Engkau dari Abram menjadi Abraham. Dari bangsamu akan keluar raja-raja. Tanah Kanaan akan menjadi milik pusakamu. Lalu dalam kunjungan itu juga, Bapak Ibu, dalam kunjungan itu kemudian Allah bilang buat Abraham. Pada saat itu usia Abraham sudah 99 tahun. Belum punya Ishak. Lalu Tuhan Allah bilang begini, 1 tahun ke depan istrimu akan melahirkan. Ya. Sarah sempat ketawa kan, mana mungkin. Ya. Dalam peristiwa itu juga Bapak Ibu, di pasal 18 mulai dari ayat yang ke-16, ketika malaikat Allah yang berkunjung itu hendak pulang, sesungguhnya itu Allah sendiri, lalu Allah bilang begini, karena Allah sudah merencanakan untuk menghukum Sodom dan Gomora. Tapi Bapak Ibu, ayat yang tadi bilang begini, ketika dalam perjalanan mau pergi, Allah berpikir, masa sih gue sembunyikan dari Abraham rencana gue untuk membinasakan Sodom dan Gomora. Pertanyaannya siapa Abraham? Kenapa Allah mesti peduli sama dia, kasih tahu? Itu kan kedaulatan Allah kan? Allah mau bikin apa terhadap kehidupan Abraham atau keluarganya, Allah mau melakukan apa saja dengan kehidupan kita, itu kedaulatan Allah. Tapi Abraham dalam kedekatannya dengan Allah, karena dia adalah orang yang dipilih Allah dan diberkati untuk menjadi berkat, Allah sampai memikirkan dalam pikirannya, masa gue sembunyiin rencana gue dari Abraham? Layak ke Abraham? Tidak. Orang yang berhikmat adalah orang yang membangun relasi dengan Tuhan kapan saja. Dan kita pun pasti akan menikmati seperti Abraham. Kedekatan itu menempatkan kita dalam pikiran Allah setiap waktu. Dan bisa saja dia memberitahukan kepada kita jalan-jalan di depan kita. Yakin Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu. Orang yang diberkati adalah orang yang makin bergantung. Dia bergantung kepada Tuhan. Dan bukan kepada kekayaan, kedudukan, kepada pembesar dan bangsawan. Sebaliknya dia makin mengandalkan Tuhan. Daud atau pemazmur pernah bilang begini, jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Orang yang diberkati Tuhan harus makin bergantung kepada Tuhan. Tadi saya pakai contoh Bapak Ibu, sistem pemerintahan di gereja kami memang mengharuskan kami mutasi-mutasi gitu kan. Tahun ini, sekarang ini lagi mutasi besar-besaran di GPB, 60-an pendeta mutasi. Dan ini antara begitu pendeta ketemu sama pendeta, lo udah dapat surat pemberitahuan mutasi enggak? Gitu. Kalau yang dapat itu langsung baku tanya gitu, lo minta dipindahkan kemana gitu. Terus, masa gue dari
kota besar dimutasikan ke ini pulau, udah pulau masih 6 jam lagi dari kota. Gue mau coba ngomong deh, siapa yang kira-kira bisa kita minta tolong ya? Wah, hati-hati tuh kan, sudah mulai kira-kira dari pemimpin gereja, pimpinan kami itu ada 11 orang. Kira-kira siapa yang bisa didekatin gitu ya? Kan di gereja nggak boleh main duit, memang tidak ada main duit sih, tapi cobalah pakai pendekatan pribadi dengan si A, si B gitu. Kadang-kadang ada salah satu pimpinan kami, dia bilang begini, kalau ada yang protes mutasi, dan saya kira harus dibilang begitu sih, bukan saya kira, itu harus begitu. Ketua Majelis Sinode kami bilang begini, sebelum kami putuskan, kami doakan. Jadi itu jawaban Tuhan setelah kami berdoa. Ataupun setelah kami putuskan, kan biasa tim personalia merancangkan ini pindah ke sana, ini pindah ke sini, dibawa dulu dalam doa. Kan setiap rapat kan mesti doa dulu. Jadi yakinlah bahwa sudah kami doakan, itu keputusan yang sudah diberkati oleh Tuhan. Selamat jalan gitu. Jalanlah dan melayanilah di sana dengan sukacita gitu. Tapi namanya manusia, masa sih gitu. Ada teman saya dari Blimbing Malang gitu ya. Bapak Ibu yang pernah sampai di Malang itu, Blimbing itu termasuk daerah elit gitu kan. Ya, gereja kami itu di Blimbing Raya. Gitu. Ada di situ GPIB. Nah, pendetanya ketika dipindahkan ke satu daerah di Kendari gitu. Wah, enggak mau. Jadi ada beberapa daerah pelayanan di GPIB itu yang tidak masuk daerah favorit. Lampung itu bukan daerah favorit. Tapi GBI ada di situ loh. Ya, GBI Malhayati itu ya Pak ya, masih ada relasi kan itu ya. Besar GBI di sana. Makin bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada manusia, kepada bangsawan, apalagi kepada harta dan kekayaan, itu benda mati. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, orang yang diberkati adalah orang yang kata-katanya ya, haruslah kata-kata yang menghidupkan, kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang merupakan pujian. Orang yang diberkati itu harus membiasakan diri untuk tidak mencela. Jangan kayak saya udah hitam begini ya, tapi dibilang lu hitam banget sih gitu ya. Bilanglah gitu, Anda hitam manis gitu kan. Wah, senyum saya bahagia sekali gitu kan, saya akan datang lagi kalau dibilang begitu. Kalau begitu Bapak Pendeta itu kok hitam banget ya gitu. Wah 2-3 kali saya mikir kalau mau ke sini kan misalnya gitu. Orang yang diberkati tidak begitu. Orang yang diberkati itu kalau anaknya belum seberhasil anak orang katakan ndo, le, nyong, butet, uco. Gitu. Kamu pasti masih bisa lebih lagi. Jangan bodoh memang kau, dari dulu Bapak bilang kau bodoh. Ya jangan. Biasakanlah untuk ucapan-ucapan itu adalah bila perlu setiap hari. Kalau kita hafal firman Tuhan kan yang keluar firman Tuhan juga. Orang yang bergaul dengan Tuhan pasti terbiasa untuk mengucapkan hal-hal yang memberi dorongan atau motivasi kepada orang. Bapak Ibu yakinlah gitu. Memang sih sakit gitu ya. Usia yang makin bertambah itu memang makin lemah Bu, Pak. Tapi kan coba lihat, bahagianya anak cucu senantiasa ada deket, berkabar, walaupun jauh di Amerika, Oma di sini. Habis Oma kalau nanti mau dibawa ke Amerika kan di sana dingin ya Oma ya, sebaiknya Oma di sini aja. Yang penting orang rajin telepon Oma gitu. Kan itu motivasi. Jangan begitu Oma baru bilang begini, aduh anak saya di Amerika itu ya kok enggak pulang-pulang. Ya sudahlah Oma enggak usah pikirin dia, memang di sana begitu sudah. Kalau orang sudah tinggal di Eropa dan Amerika kan egois gitu. Lah. Orang yang diberkati adalah orang yang kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah firman yang menghidupkan, pujian yang mengagungkan Tuhan. Kalimat-kalimat yang mendorong orang, memberi inspirasi kepada orang. Nah, yang terakhir, yang terakhir ya, bersyukur. Orang yang tahu bersyukur, orang yang diberkati adalah orang yang harus mengucap syukur. Belajar untuk mengucap syukur apapun pengalaman hidup. Yang penting pengalaman hidup itu dia alami bersama Tuhan, itu jauh lebih penting.
Lalu tugas kita adalah lakukan apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Lakukan. Apa yang harus dilakukan? Jangan egois, jangan pelit. Hiduplah dengan hikmat dan seterusnya. Bekerjalah. Apapun hasilnya, yang penting kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Bersyukurlah atas apa yang Tuhan karuniakan. Paulus bilang mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Mazmur. Mazmur pasal 67 ayat 6 dan 7. Ya. Kita bacakan sama-sama Mazmur pasal 67 ayat 6 dan ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Bapak Ibu, hidup kita sampai hari ini tidak pernah lepas dari pemberian Allah. Tidak pernah terlepas dari pemberian Allah. Kualitas pemberian Allah dan kuantitas pemberian Allah itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Berbeda. Saya berapa bersaudara yang masih ada? Kami 8 bersaudara. Dari 9 1 sudah meninggal. 8 banyak ya. Zaman dulu bapak saya nggak KB. Gitu ya. Atau KB tapi dalam pengertian sebaliknya. Keluarga besar. Lalu ada sebulan lebih ayah saya meninggal. Waktu ayah saya meninggal itu saya lagi tugas ke Pangkal Pinang. Sebelum bertugas pula. Jadi sudah sampai di Pangkal Pinang, baru mau tugas jam 10 pagi, jam 9 Bapak meninggal. Ya. Tapi Bapak Ibu bayangkan saya di satu sisi ya, saya bersyukur gitu loh. Saya bersyukurnya begini. Artinya kalau dari sisi materi yang harus saya keluarkan, ketika itu Wakapolda di sana itu masih, istrinya itu masih sepupunya Nyonya. Gitu. Kita mendengar kabar duka di kampung orang kan kita juga bingung mau kemana gitu kan. Yang teringat kemudian saya bilang buat istri saya, tolong dong, hanya minta tolong untuk cariin tiket, saya mesti balik ke Jakarta langsung ke Papua. Bapak saya meninggal di Jayapura. Gitu. Ya, satu waktu saya ke Papua pernah satu pesawat dengan Pak Yosi ya. Gitu ya. Apa yang terjadi begitu hanya minta tolong untuk cariin tiket, karena kalau polisi kan pasti punya apa istilahnya, pasti ada bukan soal hak ya, tapi bahwa selalu ada seat yang disisakan untuk hal-hal yang emergensi begitu. Akhirnya saya dapat tiket gratis dari Pangkal Pinang, transit Jakarta sekian jam, langsung Jayapura. Begitu sampai di Jayapura, ketemu sama saudara-saudara, ada yang datang dari Batam, dari Bogor, dari Ambon. Gitu. Mereka bilang begini, Bung, kan Bung enggak keluarin tiket kan? Gitu. Jadi pokoknya sebagian besar biaya Bung yang tanggung gitu ya. Kita enggak boleh bilang, saya tidak boleh bilang tidak bisa gitu. Saya enggak boleh bilang, masa sih pendeta punya gaji lebih besar dari pegawai negeri gitu. Kita sudah bekerja, kita sudah melakukan apa saja tugas kita. Yakin Bapak Ibu Saudara bahwa setiap hari Tuhan memberi berkat atas apa yang kita kerjakan. Berkat boleh beda, tapi bukan tidak pernah diberkati. Saya misalnya gitu, di GPIB itu kan ada, saya dianugerah, ada yang di Paulus itu yang
Imam Bonjol itu ya, dekat Sunda Kelapa itu, jalan Sunda Kelapa gitu. Ya. Ada yang di misalnya pemadam kebakaran di mana ini? Kota ya, belakang Gajah Mada situ. Ya. Beda dong gitu kan. Bekerjalah. Saya waktu di satu tempat tugas di situ ya udah sepeda pancal gitu. Di Batam loh, bukan di Batam Nagoya Centernya gitu ya. Sepeda pancal, sementara di Nagoya Center waktu itu juga belum punya mobil, tapi di Batam itu jemaat itu punya mobil yang dari Singapura gitu kan. Nah mereka tidak punya parkiran di rumahnya, mobil parkir bebas. Pokoknya halaman gereja yang di Nagoya Center itu boleh untuk parkir. Dan kuncinya digantung di gereja. Jadi pendeta di Batam itu mobilnya banyak, tinggal ambil tuh mana yang mau dipakai. Berkatnya beda, tapi dia harus bekerja. Tuhan memberkati. Serahkan apapun hasilnya kepada Allah. Tugas kita adalah melakukan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Lalu bersyukurlah. Kalau Tuhan kasih begini, ya terima kasih gitu. Bangun pagi masih bisa bernapas, bersyukurlah. Belum tentu semua orang bisa bangun pagi dengan kekuatan, masih bisa loncat turun dari tempat tidur, belum tentu. Karena itu begitu menyadari bahwa hidup ini pemberian Allah, ya, masih diberi kesempatan, lakukan tugas, bekerjalah sesuai dengan apa yang harus kita lakukan. Lakukan dengan sungguh-sungguh, itu pekerjaan. Apapun hasilnya, serahkan itu kepada Tuhan. Bapak Ibu ada sebuah contoh, ya, orang yang tidak bersyukur itu akan bersungut-sungut. Ada sebuah pengalaman iman, dan mari kita buka, Bapak Ibu buka Bilangan. Kita buka Bilangan, pasal yang ke-21. Bilangan pasal 21 kita bacakan atau ya ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Kita baca bersama ya, ayat-ayat itu 1, 2, 3. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu, mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tedung tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak Ibu, orang yang bersungut, orang yang mengeluh, yang tidak bersyukur atas pemberian Allah, itu orang yang melawan Allah. Orang yang berani menyalahkan Allah. Itu sebuah tindakan pemberontakan.
Dan ini kisah tentang orang-orang yang berkata-kata, ya, bahasa diterjemahkan sesungguhnya bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut kepada Allah dan kepada Musa. Ngapain kami dibawa keluar dari Mesir kalau cuma buat makan makanan tawar? Bersyukur kan masih bisa makan. Dikasih makan dan bukan makanan kemarin kan, tiap hari Tuhan memberi mana dan roti. Masih juga ngeluh, menyalahkan Allah. Orang yang memberontak, orang yang bersungut-sungut adalah orang yang menyalahkan Allah atas apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dan pengalaman Israel mengatakan itu pemberontakan yang kemudian tidak sebuah gambaran jelas. Orang yang memberontak terhadap Allah tidak layak hidup. Jangan mengeluh, apalagi menyalahkan Allah. Ingat, tugas kita adalah bekerja sekuat-kuatnya, serahkan hasilnya. Yakin Tuhan pasti memberkati. Bersyukurlah untuk setiap berkat yang Tuhan kasih. Ya Bapak Ibu ya, bersyukurlah. Hari ini punya toko baru cuma 2 kali 1 meter, bersyukurlah. Masih ada kok orang yang tidak punya. Saya pernah diajari oleh anak saya. Yang namanya orang tua kan ingin anaknya bagus gitu ya, pinter gitu. Waktu dia masih di sekolah kejuruan, waktu masih SMK kejuruan, dia dari 300 siswa itu dia 14 besar gitu ya. Saya tidak puas gitu. Saya bilang buat dia begini, karena anak-anak saya itu lahirnya di Sumatera, walaupun kami orang Ambon, istri saya orang Jawa, tapi anak-anak itu udah biasa dipanggil Bang gitu ya. Abang, coba Bapak itu pengen gitu. Bapak itu pengen gitu, kau ada di ranking 1 sampai 3 begitu. Anak saya bilang begini, Bapak, jangan Bapak lihat 13 orang di atas aku. Bapak lihat di bawah aku itu masih banyak orang. Masih bagus kan aku 14, coba kalau aku 300. Waduh, saya bilang, ini anak nih bukannya bersyukur ditegur bapaknya, malah bapaknya diajarin. Waktu itu di terminal bis Bandar Lampung gitu. Saya waktu masih di Lampung, dia sekolah sendiri di Bogor. Saya katakan coba deh Bang, sekali-sekali gitu loh diumumkan ranking 1. Ian Randio Koraprap gitu ya. Waduh, Bapak, saya bilang begitu, anaknya bilang begini, Bapak, di bawah gua itu masih ada 200-an orang. Memang di atas gua cuma 13 orang, gua orang ke-14, tapi bersyukur Bapak gitu, gua bisa nomor 14 gitu. Tapi benar kan, apa yang dia sampaikan itu benar kan? Bersyukurlah dia bisa mencapai tingkat itu dalam usaha belajarnya. Benar juga. Padahal saya biasa bilang begini buat orang tua gitu ya. Bapak Ibu, jangan samakan anak kita dengan anak orang. Tapi saya sendiri juga, coba kau sama anak orang itu, coba kau lihat teman kau itu. Lah itu anak orang Pak, bukan anak Bapak bisa ranking 13 atau 14, bersyukur anak Bapak ranking 14. Itu anaknya Pak Budi yang ranking 1, bukan anak Simon Raprap, kata dia begitu. Ya benar juga, bersyukur. Yang penting kita sudah melakukan sebaik-baiknya tugas kita, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Yang salah adalah kalau tidak bekerja minta hasil baik. Itu kata tukang becak di Madura, di Surabaya. Sampean bayar 1.500 mau selamat. Ngayu odewe. Bayar 1.000 rupiah, minta kayunya hati-hati. Bapak aja yang ngayu, saya duduk. Bekerjalah dengan giat, pasti diberkati. Bersyukurlah atas apa yang kita dapatkan sebagai berkat Tuhan. Jangan cuma tidur, lalu bangun siang, bilang Tuhan kok gua nggak dikasih, lu terlambat bangun udah dipatok ayam. Ya siapa yang bangun duluan, dia ngantri duluan, dia dapat lah. Itu kan hukum alam juga berlaku gitu kan. Mau ngantri air di Pontianak, mengapa saya belajar itu? Di Pontianak itu air susah loh Bapak Ibu.
Jadi kalau air ngalir tuh nggak tidur satu malaman tunggu air ngalir gitu. Lo tidur, nggak dapet lo. Nggak mandi, nggak sikat gigi gitu ya. Rasa tuh, beli aqua deh. Kalau nggak nyebur di Sungai Kapuas. Nah, persoalannya adalah bagaimana kekuatan-kekuatan itu makin bertumbuh dan berkembang dan membuahkan berkat di dalam dan melalui diri saya. 7 kekuatan tadi. Bagaimana 7 kekuatan itu harus bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan sesuatu. Udah panjang dah khotbah saya Pak Yosi. Ya. Pertama, jadilah orang-orang yang mau mengalami pertumbuhan dan perubahan pikiran dan perilaku hidup beriman. Harus siap berubah. Paulus kepada jemaat di Roma dalam Roma pasal 12, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudaraku yang dikasih, pertama-tama harus bersedia berubah. Kalau selama ini kita orang yang cuek-cuek saja, mau 7 hal tadi gitu ya, kita harus serius loh Bapak Ibu. Kita tahu, kita ini orang-orang yang tahu menata nggak berkat Tuhan. Misalnya, kan hukum Tuhan bilang begitu loh. Dapat gaji 5.500.000 itu kan punya Tuhan toh. Disiplin gak kita lakukan itu? Tunggu Tuhan gitu ya. Saya suka itu, pernah dengar yang anekdotnya orang Sulawesi nelayan gitu ya. Dia semalaman di laut, buang jala, gak dapet gitu ya. Mancing lah, gak dapet. Sudah mau pagi dia bilang, Tuhan masa sih semalam suntuk gua gak dapet. Kita nggak dapat, kasih Jo kita, ikan banyak-banyak. Dapat dia banyak-banyak. Sebelumnya dia bilang begini, Tuhan nanti kalau saya dapat banyak kita kasih buat Tuhan. Wah dapatlah dia banyak. Pulanglah dia kan dengan sukacita. Dayung dia makin ke darat, dia bilang Tuhan, ya cukuplah. Kan Alkitab bilang, sebelumnya dia bilang begini, Tuhan udahlah tadi saya bilang semua buat Tuhan, saya 90, Tuhan 10 gitu ya. Tuhan 90, saya 10. Makin ke darat, makin selamat kan, makin dekat ke darat dia bilang begini, Tuhan, ya janganlah 90, 70 ngana punya, 30 kita punya. Makin ke darat, dia bilang begini, Tuhan, Alkitab bilang 10% ngana punya, 90 kita punya. Dia mulai dari semua Tuhan punya, habis itu dia bilang 90 ngana punya, 10 kita punya, kita balik jo itu Alkitab gitu ya, ngana 90 kita 10. Makin ke darat sudah selamat sampai di pantai dia bilang Tuhan, Alkitab bilang ngana punya 10 kita punya 90. Tapi kita utang dulu Begitu sampai di rumahnya tabakar dia bilang buat Tuhan, Tuhan masa urusan di laut ngana bawa-bawa ke darat. Biasakanlah komitmen. Karena itu saudara bagaimana akan bertumbuh? Kenalilah diri kita. Sudahkah kita terbiasa untuk menata berkat Tuhan? Sudahkah kita terbiasa untuk membudayakan lebih baik memberi daripada menerima? Kalau belum, rubah cara pikir, rubah perilaku iman. Apa yang belum berkembang dalam diri kita? Yang kedua, jadilah orang yang turut bertanggung jawab menjaga dan membangun persekutuannya dengan saudara-saudara seimannya. Tadi yang pertama itu membangun relasi dengan Tuhan. Relasi pribadi dengan Tuhan harus dijaga. Kedua, yang ada di dalam pembacaan kita tadi Ibrani pasal 10. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan dengan saudara-saudara seiman. Yohanes Calvin bilang begini, kita kan menyebut Allah kita Bapa. Dan kita bilang Allah Bapa itu punya rumah. Tapi tahukah kita siapa ibu kita? Yohanes Calvin bilang ibu kita adalah persekutuan. Yohanes Calvin bilang ibu kita adalah gereja. Mau sampai kepada Bapa, mau sampai kepada rumah Bapa, akrablah dengan ibu.
Jangan abaikan persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman. Jangan abaikan ibadah kita dengan saudara-saudara. Jangan abaikan ibadah-ibadah yang diatur oleh gereja. Sebab di dalam persekutuan itulah kita saling menjaga, kita saling mengingatkan, kita saling mendoakan. Di dalam persekutuan, di luar mana ada. Di luar kan paling tanya gimana tetangga, you masih selamat ya? Kita belum jawab, tukang sayur lewat kan? Mas tunggu mas, aku ada itu enggak, ati ayam. Tetangganya bilang, dia baru tanya, aku mau jawab, dia udah beli ayam. Dia sengaja, ini kali tunjuk kalau dia masih bisa beli ayam, mentang-mentang gue udah kagak bisa beli ayam. Di dalam persekutuan lah Bapak Ibu Saudara, ya saya sesungguhnya belajar dari Bapak Ibu. Mohon maaf, saya curi-curi ilmu sedikit dari persekutuan Bapak Ibu di sini. Kalau di GPIB itu penatua diaken yang terima tamu. Kadang-kadang jemaatnya udah masuk baru penatua yang terima tamu itu datang. Kalau saya lihat kan di gereja-gereja seperti Bapak Ibu itu orang tua turun dari mobil ada yang sudah nyambut gitu. Walaupun dia pejabat di perusahaan gitu ya. Itu sudah terbiasa untuk menjadi orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Lalu saya bilang buat GPIB di gereja tempat saya tugas. Mulai bulan Februari kemarin kami bikin pertemuan keluarga pelayan gitu. Dan semua pelayan, jadi guru sekolah minggu segala macam itu. Mulai sekarang penerima tamunya enggak usah penatua diaken saja gitu. Keluarga pelayan sekolah minggu, keluarga pelayan remaja itu bertanggung jawab untuk terima jemaat yang datang. Dan belajar untuk pasang senyum yang tulus, bukan senyum yang dipaksakan. Termasuk belajarlah untuk mata dengan mata ketika bertanya kepada orang apa kabar Bu. Jangan apa kabar Bu, ibunya di sana matanya ke sini. Itu hanya terjadi di dalam persekutuan. Jadi tadi jaga relasi dengan Tuhan. Yang kedua, pelihara persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Giatlah melakukannya. Berikutnya Bapak Ibu, bertekadlah untuk bersungguh-sungguh menerapkannya. Kalau di panduan hari ini mengatakan begini, kita harus komitmen, kita coba melakukannya 40 hari, 1 bulan paling tidak. Setiap hari bangun, setiap hari mulai dengan baca Alkitab, setiap hari mulai dengan terbiasa untuk memberi, terbiasa mengucap syukur, terbiasa berbagi, seterusnya. Kemudian terbiasa untuk baca Alkitab, terbiasa untuk berdoa. Kalau kemarin-kemarin itu ya seingatnya kita bikin mau makan syukur kalau begitu duduk masih sempat berdoa, kalau enggak sulapar langsung angkat sendok gitu ya. Angkat sendok makan gitu. Mulailah. Gitu. Dan jadilah orang yang menelurkan membagi pengalaman itu dengan orang lain. Kita jadi inspirasi bagi orang lain. Harus bisa. Inspirasi bukan cuma sekedar kata, tapi betul-betul orang lihat kita, oh iya dia bisa jadi contoh buat aku. Dia aja bisa loh ke gereja setiap hari Minggu jam 6 pagi gitu. Saya jam 6 nanti aja deh, jam 10 sore aja deh. Sore kagak jadi, minggu depan masih ada gereja. Anda dan saya bisa jadi inspirasi buat orang lain, inspirator buat orang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya ini siapa Bapak Ibu? Ya, walaupun dia bukan orang Kristen, tapi saya suka belajar dari tokoh-tokoh ini. Dia Perdana Menteri Israel yang pertama, Perdana Menteri pertama dari kerajaan negara Israel, yang berkuasa di tahun 48 setelah berdirinya negara Israel. Mengapa saya tertarik dengan tokoh ini Bapak Ibu? Ya. Berikutnya, ini rumahnya, padahal dia Perdana Menteri. Rumah yang sangat sederhana. Rumahnya ini ada di Israel Selatan, di daerah Bukit Negev. Yang saya mau katakan, yang mau saya ceritakan ini begini. Si David Ben Gurion itu adalah seorang yang lahir dan bertumbuh dari sebuah
komunitas masyarakat kecil di sebuah daerah tandus yang membangun semacam koperasi dan itu disebut kibuts. Gitu. Ya. Ada beberapa kibuts di Israel. Ya. Salah satu kibuts itu dia mengelola penginapan murah. Waktu saya ke Israel yang kedua kali, saya bukan mau promosi ke Israel Bapak Ibu ya, saya ke Israel kedua, rombongan kami itu diinapkan di situ yang dekat Galilea. Itu standar hotel tapi tarif murah. Karena mereka ingin berbagi dari apa yang mereka punya. Kalau si Perdana Menteri David Ben Gurion ini Bapak Ibu Saudara, dia dari sebuah komunitas yang perhatiannya kepada pertanian. Mereka lah, kalau kita lihat semua daerah Timur Tengah itu kan tandus. Tapi di Israel bisa ditanam tanaman-tanaman pangan. Ada kebun pisang, ada kebun jeruk, ada kebun apel. Bapak Ibu yang menemukan teknik pengairan tetes demi tetes itu adalah komunitas kibutsnya Ben Gurion ini. Apa yang menarik dari kebiasaan mereka? Mereka punya komitmen Bapak Ibu. Komitmen inilah yang mau saya katakan. Menjaga persekutuan harus dimulai dari komitmen. Peduli, perhatian dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya. Sehingga satu contoh adalah produk dari mereka adalah Perdana Menteri Israel pertama. Dia jadi Perdana Menteri pada tahun 48 sampai tahun 53, kemudian dia istirahat 1 tahun lebih, lalu naik lagi dari tahun 55 sampai 63. Termasuk yang lama jadi Perdana Menteri. Setelah pensiun dari Perdana Menteri, dia tidak tinggal di istana Bapak Ibu. Dia kembali lagi ke kibuts itu. Komunitas masyarakat yang saling peduli, ya, saling berbagi, ya, saling mendorong, saling memberi inspirasi. Dan saya kira inspirasi itulah yang kemudian membuat 2 orang menghasilkan teknologi pengairan sederhana yang membuat Israel bisa sesubur itu. Nah Bapak Ibu, kalau ada orang yang bisa begitu, tanamkanlah dalam pikiran kita, kita pun pasti bisa. Tidak perlu jadi Perdana Menteri Bapak Ibu. Jadilah orang yang bisa memberi inspirasi bagi persekutuan ini. Bagaimana kepedulian kita untuk mengembangkan, menumbuhkan, membuat persekutuan ini indah di hadapan Tuhan dan sesama. Jadi kenalilah kekuatan-kekuatan yang ada pada kita, mana yang masih harus dikembangkan. Kuncinya dekat dengan Tuhan, dekat dengan persekutuan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita, datang pada Tuhan. Coba kita lihat hari ini bagaimana hidup kita masing-masing. Adakah kita telah mengelola harta kita dengan baik? Atau kita hambur-hamburkan? Atau adakah di antara kita yang suka memberi, atau kita orang-orang yang pelit? Bahkan untuk Tuhan kita hitung-hitungan. Untuk orang lain tidak pernah kita menabur. Adakah kita bekerja? Adakah kita berhikmat? Adakah kita bersyukur dengan apa yang Tuhan perbuat atas kita? Atau kita bersungut-sungut? Atau perkataan kita adalah perkataan yang tidak membangun? Perkataan kita perkataan negatif yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Coba kita cek hari ini. Kalau nilainya dari angka 1 sampai 10, Bapak Ibu di angka berapa? Apakah di angka 5 atau di angka 3? Atau saudara sudah ada di angka 7, angka 8? Mari masing-masing kita datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan inilah aku perlu kekuatan daripada Tuhan.
Aku butuh Roh Kudus-Nya Allah. Bapa di surga, seberapa kami yang ada, yang hadir pada saat hari ini Tuhan, biarlah Tuhan kami dapat memiliki semua kekuatan untuk memperoleh kekayaan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman Tuhan yang telah ditaburkan bagi kami itu dapat bertumbuh dan berbuah, dan sehingga kami menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, sehingga setiap hari, setiap waktu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Raprap ya Tuhan. Biarlah kasih karunia anugerah Tuhan Engkau tetap limpahkan atas hamba-Mu. Dan lewat hamba-Mu Tuhan ada banyak orang mengerti isi hati Tuhan, rahasia kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah kiranya apa yang kami berikan dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan untuk Easter Fest di gereja ini Tuhan. Sehingga oleh gereja ini ada banyak masyarakat di sekitar kami ya Tuhan diberkati dan mereka mengenal akan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Haleluya.